Selamat bertemu kembali di Yenimo Channel, suatu channel yang akan membahas tentang dunia pendidikan berkaitan dengan sains dan teknologi. Untuk hari ini kita akan membahas satu materi yang baru dari Microsoft Excel, yaitu fungsi logika. Apa sih sebenarnya fungsi logika itu? Kegunaannya apa? Yuk kita lihat sama-sama. Fungsi logika berfungsi untuk membandingkan kondisi benar atau salah dari suatu pernyataan. Fungsi ini biasanya digunakan untuk membandingkan dua atau lebih kondisi. Atau sederhananya seperti ini. Fungsi logika ini biasanya digunakan untuk menentukan apakah peserta didik itu tuntas atau tidak tuntas, lulus atau tidak lulus, atau misalkan di dalam seleksi karyawan, karyawan itu diterima atau ditolak. Jika karyawan itu diterima, maka dianggap bernilai benar, sama halnya jika siswa itu lulus atau tuntas. Jika karyawan itu tidak diterima atau siswa itu tidak lulus, tidak tuntas, maka dianggap bernilai salah. Fungsi logika ini terbagi atas tiga. Ada yang namanya fungsi if atau jika, fungsi if and jika dan, fungsi if or jika atau. Yuk kita lihat satu-satu masing-masing fungsi ini dan kegunaannya untuk apa. Yang pertama, fungsi logika if. Fungsi logika if digunakan untuk menentukan kondisi benar atau salah dari suatu pernyataan dengan satu syarat. Di sini saya kasih contoh. Misalkan mata pelajaran matematika mempunyai syarat ketuntasan adalah 75. Peserta didik yang memiliki nilai lebih besar atau sama dengan 75 maka dianggap tuntas. Sedangkan peserta didik yang tidak mencapai nilai 75 dinyatakan tidak tuntas. Jadi, misalkan kita punya tabel di Microsoft Excel, di sini ada nilai siswa, kita mau menentukan apakah siswa ini tuntas atau tidak tuntas. Nah, dengan menggunakan fungsi logika, maka kita akan mudah untuk menentukan peserta didik itu tuntas atau tidak tuntas dengan menggunakan fungsi logika if. Caranya seperti apa? Nanti kita akan lihat pada praktek setelah penjelasan ini. Bentuk rumus dari fungsi logika if sama dengan if buka kurung logical test, titik koma, tanda petik 2 value if true, tanda petik 2, titik koma lagi, tanda petik 2 value if false, tanda petik 2 tutup kurung. Jadi yang harus diingat, ketika kita menulis rumus dengan menggunakan fungsi logika, itu rumusnya tidak boleh salah. Jadi kalau rumusnya di sini menggunakan tanda titik koma, tanda petik 2, itu wajib harus seperti dengan bentuk rumusnya. Nah, kita mau lihat logical test itu sebenarnya apa? Logical test itu adalah sel yang diuji dengan syaratnya apa. Jadi kalau kita lihat di tabel kita sebelumnya tadi, sel yang diuji itu maksudnya sel tempat nilai tersebut berada. Jadi selnya ada di mana? Kalau kita bisa lihat kembali, berarti sel nilai ini kita lihat ada di C5. Syaratnya apa? Syaratnya adalah nilainya harus lebih besar dari 75. Selanjutnya value if true. Value if true adalah kondisi yang terjadi jika syarat yang ditetapkan terpenuhi. Berarti value if true di sini maksudnya yang tuntas tadi. Value if false adalah kondisi yang terjadi jika syarat yang ditetapkan tidak terpenuhi.
Berarti dalam kasus sebelumnya value if false di sini adalah tidak tuntas. Selanjutnya kita masuk fungsi logika yang kedua yang namanya fungsi logika if and. Fungsi logika if and digunakan jika syarat yang ditetapkan itu lebih dari satu. Syaratnya lebih dari satu dan akan bernilai benar jika semua syarat yang ditetapkan terpenuhi. Jadi jika syaratnya misalkan ada 1 atau 2 atau 3 atau bahkan lebih, itu harus terpenuhi semuanya. Dan bernilai salah jika semua syarat yang ditetapkan tidak terpenuhi. Contohnya, kriteria kelulusan seleksi penerimaan peserta didik baru ini syaratnya ada 3. Yang pertama, nilai matematikanya harus lebih besar sama dengan 70. Nilai bahasa Indonesianya harus lebih besar sama dengan 75. Nilai bahasa Inggrisnya lebih besar sama dengan 73. Peserta seleksi siswa baru ini akan lulus jika memenuhi semua syarat. Peserta didik akan tidak lulus jika tidak memenuhi semua persyaratan. Bentuk rumus dari if and sama dengan if and buka kurung logical test 1, ini syarat yang pertama, logical test 2 syarat yang kedua, logical test ke n karena di sini syaratnya hanya 3, berarti logika tes ke n-nya ini syarat yang ketiga. Titik koma, tanda petik 2, value if true, tanda petik 2 lagi, titik koma lagi, tanda petik 2, value if false, tanda petik 2. Selanjutnya kita masuk fungsi logika if or, jika atau. Fungsi logika if or digunakan jika syarat yang ditetapkan lebih dari 1 dan akan bernilai benar jika salah satu syaratnya terpenuhi. Ya, jika salah satu syaratnya terpenuhi beda dengan if and. Kalau if and bernilai benar jika semua syaratnya terpenuhi. Kalau if or bernilai benar jika salah satu syaratnya terpenuhi. Sedangkan akan bernilai salah jika semua syarat yang ditetapkan tidak terpenuhi. Oh, ada bunyi lewat. Selanjutnya bentuk rumus dari fungsi if or ini sama persis dengan fungsi if and, hanya diganti saja kata and jadi or. Contoh sama dengan contoh sebelumnya, ini ada kriteria kelulusan seleksi penerimaan siswa baru, syaratnya sama, hanya ada catatan di sini. Peserta didik akan lulus jika memenuhi salah satu syarat. Dan peserta didik tidak lulus jika tidak memenuhi persyaratan. Masih bingung? Yuk, mari coba kita praktekkan guys. Karena saya yakin sekali ketika kita praktekkan maka kita akan lebih mudah untuk mengerti dan memahami. Tapi seperti biasa, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru. Yuk, selanjutnya kita ke Microsoft Excel. Ya, sekarang kita sudah masuk di dalam tampilan Microsoft Excel. Di sini ada suatu tabel nilai matematika dari kelas 12 IPS 1. Sekarang kita mau coba untuk menerapkan fungsi logika if. Kenapa kita menggunakan fungsi logika if? Karena fungsi logika if itu digunakan ketika syaratnya hanya satu. Nah, di sini kan syarat ketuntasan mapel matematika ini adalah hanya mempunyai nilai lebih besar sama dengan 75. Peserta didik yang memiliki nilai lebih besar sama dengan 75 ini dinyatakan tuntas, itu berarti value if true-nya tuntas. Sedangkan peserta didik yang tidak mencapai nilai 75 dinyatakan tidak tuntas, atau value if false-nya tidak tuntas. Sekarang kita mau coba untuk menentukan apakah siswa ini tuntas atau tidak tuntas berdasarkan nilai yang diperoleh.
Di sini saya sengaja lampirkan fungsi logika if, bentuk rumusnya seperti apa, supaya akan lebih mudah bagi kita untuk mempraktekkan. Yuk, karena kita akan mengisi kolom keterangan untuk menentukan siswa ini tuntas atau tidak tuntas, berarti kita tempatkan pointernya di sel D5. Setelah itu kita ketikkan rumusnya sama dengan if buka kurung logical test itu sel yang diuji dengan syaratnya apa, sel yang diuji itu yang mana, sel yang diuji itu adalah nilai, berarti ada di sel C5. Syaratnya apa? Syaratnya adalah jika sel C5 ini lebih besar sama dengan 75, titik koma, tanda petik 2, value if true, nilai jika benar. Berarti di sini tuntas, tanda petik 2 lagi sesuai dengan rumusnya, titik koma, tanda petik 2 lagi, value if false, kondisi yang terjadi jika syaratnya tidak terpenuhi. Berarti di sini tidak tuntas, tanda petik 2, tanda tutup kurung. Selanjutnya kita enter. Oh, kita lihat ada kesalahan di mana. Oh ya, di sini ada tanda titik 2. Harusnya seperti ini. Sama dengan if buka kurung C5 lebih besar dari 75, titik koma, tanda petik 2. Itu ternyata kelupaan. Tuntas, tanda petik 2, titik koma lagi, tanda petik 2 lagi, tidak tuntas, tanda petik 2, tutup kurung. Jadi kalau tidak sesuai dengan rumus, maka seperti tadi akan ada pesan kesalahan. Nah, sekarang kita coba enter. Nah, otomatis siswa yang nilainya di atas 75 atau sama dengan 75 itu akan tuntas. Kita coba cek yang di bawahnya. Nah, mudah kan? Nah, di sini kita cek, oh iya, Dio Papilaya itu tidak tuntas. Kenapa? Karena nilainya 70. Ifondimu tuntas karena nilainya 75. Syaratnya kan lebih besar sama dengan 75. Nah, mudah kan untuk fungsi logika if yang pertama? Selanjutnya kita coba untuk fungsi logika if and. Di sini juga kebetulan saya sudah siapkan tabelnya. Di sini ada tabel tentang hasil seleksi peserta didik baru. Ada beberapa syarat untuk menentukan apakah siswa itu lulus atau tidak lulus. Yang pertama, nilai matematikanya ini harus lebih besar sama dengan 70. Syarat yang kedua, nilai bahasa Indonesianya harus lebih besar sama dengan 75. Syarat yang ketiga, nilai bahasa Inggrisnya harus lebih besar sama dengan 73. Peserta didik akan lulus jika memenuhi semua syarat. Nah, berarti kita akan menggunakan fungsi logika if and. Kenapa if and? Yang pertama, karena syaratnya lebih dari 1. Yang kedua, dia akan bernilai benar jika memenuhi semua. Nah, jika memenuhi semua syarat, karena di sini syaratnya ada 3, berarti kita menggunakan yang namanya bentuk rumus if and. Sekarang kita coba langsung praktekkan di sini. Kita ketikkan sama dengan if buka kurung and buka kurung logical T1 itu berarti syaratnya yang pertama ada di sel mana dengan syaratnya apa. Kita lihat nilai matematika ini syarat yang pertama ada di sel C6 harus lebih besar sama dengan 70. Setelah itu titik koma. Kita lihat lagi syarat yang kedua ada di sel mana? Oh, ada di sel D6. Syaratnya apa? Lebih besar sama dengan 75. Selanjutnya syarat yang ketiga bahasa Inggris ada di sel E6. Ketentuannya apa? Harus lebih besar sama dengan 73. Setelah itu tutup kurung, titik koma, tanda petik 2, value if true-nya adalah lulus, tanda petik 2, tanda titik koma, tanda petik 2 lagi, value if false-nya
tidak lulus, tanda petik 2 selanjutnya kita tutup kurung. Setelah itu coba kita cek, kita lihat hasilnya. Oke. Di sini Aditya Handoko ini lulus karena nilainya matematika lebih besar dari 70, bahasa Indonesianya lebih besar dari 75, bahasa Inggrisnya lebih besar dari 73. Selanjutnya kita coba cek siswa yang di bawah. Oke. Kita coba cek kenapa ada yang tidak lulus. Ivon Dimu, matematikanya sesuai persyaratan, bahasa Indonesianya sesuai persyaratan, oh ternyata bahasa Inggrisnya yang tidak memenuhi persyaratan. Jadi untuk fungsi logika if and mudah-mudahan bisa dimengerti. Selanjutnya kita coba masuk lagi, lanjut ke fungsi logika if or. Di sini tabelnya hampir sama dengan tabel di if and. Di sini saya sengaja menambahkan satu kolom untuk kita mencari keterangan menggunakan fungsi if or, supaya kita bisa lihat perbedaan ketika menggunakan fungsi if and dan if or. Ya, ini syaratnya seperti ini. Yang menjadi catatan kenapa kita menggunakan if or adalah yang pertama syaratnya lebih dari satu, yang kedua di sini ketentuannya adalah peserta didik akan lulus jika memenuhi salah satu. Ya, jadi jika memenuhi salah satu syarat berarti kita wajib menggunakan fungsi logika if or. Ya, sekarang kita coba, bentuk rumusnya ada di samping, bisa untuk menjadi panduan. Sekarang kita coba sama dengan if buka kurung or buka kurung. Kita lihat syarat yang pertama, nilai matematika ada di sel mana? C6 lebih besar sama dengan 70. Syarat yang kedua, nilai bahasa Indonesia ada di sel D6 harus lebih besar sama dengan 75. Syarat yang ketiga, bahasa Inggris ada di sel E6, syaratnya harus lebih besar sama dengan 73. Tutup kurung, titik koma, tanda petik 2, value if true-nya adalah lulus, tanda petik 2, titik koma, tanda petik 2 lagi, value if false-nya tidak lulus, tanda petik 2, tanda tutup kurung. Kita enter. Oke. Sekarang kita copy ke bawah. Nah, ternyata kalau kita menggunakan fungsi if or ini semuanya lulus. Karena apa? Kita coba cek yang di Ivon Dimu. Kenapa dia lulus? Karena walaupun bahasa Inggrisnya tidak memenuhi persyaratan, tapi nilai matematika dan nilai bahasa Indonesianya memenuhi persyaratan. Oke, demikian fungsi logika if untuk hari ini. Kita akan bertemu di materi-materi selanjutnya. Pesan saya yang terakhir seperti biasa, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Bye-bye.